lagi di sesi tentang brand management. Kali ini kita akan spesifik membahas terkait dengan brand equity. Banyak merek mencoba untuk kemudian mendevelop mereknya untuk kemudian mencapai brand equity. Tapi sebenarnya brand equity apa sih gitu? Secara mudahnya, secara sederhananya, brand equity adalah sesuatu yang membantu customer atau orang-orang untuk kemudian satu, mengenali brand atau mengidentifikasinya, kemudian mengingatnya gitu ya. Lalu kemudian pada akhirnya ingatan-ingatan yang tertanam di benak konsumen ini akan membantu pengembangan brand ke depannya. Salah satu brand yang brand equity-nya cukup baik sehingga semua orang tahu gitu. Ibaratnya kalau ngomongin kopi pasti ngomongnya Starbucks. Nah, itu adalah salah satu brand yang memiliki brand equity yang kuat, Starbucks. Nah, kali ini kita akan membahas secara spesifik yang disebut customer based brand equity. Kenapa harus customer based brand equity yang kita bahas? Karena menggunakan perspektif konsumen lebih mudah untuk dipahami, karena apa yang dipelajari di sini juga kita rasakan sendiri gitu. Kita ketahui sendiri bagaimana kemudian ekuitas merek dipahami dalam perspektif konsumen. Menurut CBBA concept, the power of a brand lies in what customers have learned, felt, seen, and heard about the brand as a result of their experiences over time. Sehingga yang disebut brand equity bukan sesuatu yang 1-2 bulan dihasilkan teman-teman, tapi memang prosesnya panjang. Untuk kemudian sebuah merek dikenal dan diingat serta memiliki reputasi yang baik gitu ya, itu nggak cukup kan 1-2 bulan, mungkin 1-2 tahun pun tidak cukup gitu. Nah, jadi sehingga kemudian ketika akhirnya merek ini bisa tertanam di benak konsumen dan masuk ke hati dan pikiran gitu ya, itu baru disebut sebuah merek memiliki CBBE atau Customer Based Brand Equity yang baik. Lalu caranya gimana supaya sebuah merek bisa memiliki CBBE? Yang pertama adalah differential effect. Jadi intinya adalah kita harus bisa memberikan efek yang berbeda kepada konsumen dibandingkan merek lain yang sejenis. Sama-sama kopi, tapi apa experience yang diberikan oleh Starbucks? Gitu. Professionality, taste mungkin dulu belum banyak kopi yang punya varian cita rasa yang macam-macam. Ada frappe, mochaccino, ada cappuccino, oke lah ya, banyak ya. Dia punya varian juga tea, latte, terus dia punya pumpkins gitu. Kayak rasanya weird gitu ya. Tapi dulu mungkin Starbucks yang pertama, dan dia punya chain banyak. Selain itu dia over ambience, dia over loyalty cards, dia over part-time barista gitu juga, yang kemudian jadi image tambahan gitu, bahwa Starbucks itu consists of young people gitu, energetic, terus keren gitu. Nah, itu mungkin salah satu diferensial atau salah beberapa differential effect yang ingin ditawarkan oleh Starbucks. Lalu yang kedua adalah brand knowledge. Ketika sebuah merek mampu menginformasikan sebanyak-banyaknya tentang dirinya, tentang visinya, tentang programnya, kemudian konsumen mempelajarinya dan kemudian mengingat-ingatnya di dalam benak. Nah, brand knowledge ini salah satu bagian penting yang nantinya akan membangun ekuitas merek teman-teman, sehingga harus diingat-ingat. Sampaikan informasi sebanyak-banyaknya tentang merek kepada orang yang ingin kalian tuju atau target. Nah, lalu yang ketiga adalah consumer response to marketing. Setiap orang memiliki respons yang berbeda-beda atas merek gitu, yang kemudian akan mempengaruhi persepsi, preference, and behavior-nya terhadap merek itu sendiri. Akan tetapi akhirnya respons konsumen itu tidak akan pernah lepas dari segala bentuk promosi informasi yang kita berikan, marketing communication yang diberikan oleh merek, sehingga akhirnya mereka memiliki, mau tidak mau, mengingat merek, mudah mengenali merek, dan akhirnya ketika ada space untuk buying decision, merek yang mereka ingat dan melekat di benak dan kemudian memiliki
nilai atau value yang bagus di benak konsumen itu yang akan dipilih gitu. Jadi jangan berharap untuk produkmu atau brandmu dipilih kalau konsumen aja nggak kenal gitu. Brand equity juga akan membedakan willingness to buy dari satu merek ke merek yang lainnya. Salah satu contohnya di sini televisi. Hitachi, salah satu televisi keluaran Jepang gitu, dulu pernah sangat jaya gitu di dunia pertelevisian gitu. Walaupun harganya slightly lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi orang willing untuk spending more because they want to have Hitachi. Kalau sekarang mungkin kasusnya seperti iPhone gitu atau Apple product, the same product yang sama-sama laptop, sama-sama handphone dengan 3 kamera, sama-sama 64 MB misalnya seperti itu. But why people willing to buy more expensive stuff which over like the same usage gitu, sama aja gitu penggunaannya? The answer is because the equity of the brand. People buying the brand, not buying the product, because the brand is also the insurance that membuat orang percaya bahwa produk ini akan berjalan seperti yang diiklankan, seperti yang dia ekspektasikan gitu, yang mungkin tidak bisa dijamin oleh produk yang lain gitu, dengan model yang hampir mirip, kemampuan yang bersama, tapi nggak assurance, saya nggak yakin gitu dengan produk itu. Nah, this is the brand equity that I mean. Mungkin kasus lain juga mobil gitu. Why people like spending 100 millions gitu ya untuk beli BMW? Apalagi sekarang BMW keluarin nih hybrid produknya yang orang-orang pada berantri-antri untuk memiliki mobil hybridnya BMW. Kenapa orang nggak beli Avanza aja gitu misalnya? Atau kenapa orang nggak beli let's say yang lebih murah, Alcalia, Xenia, because they have different brand equity. If you have money and you can spend more, people willing to buy produk yang punya assurance lebih. BMW terkenal dengan jargon safety and fast and speed gitu ya. Jadi dia speed tapi safety gitu, yang combine dengan style, jadi 3S gitu ya. Nah, orang-orang yang memang bisa akan memilih produk ini no matter how much they have to pay, daripada beli produk yang nggak meyakinkan gitu ya. Ini paling nanti nggak enak gitu buat duduk misalnya, AC-nya nggak dingin gitu. Atau kalau buat nanjak kurang strong gitu misalnya, atau kurang cepat nih kalau buat di jalan tol gitu, atau ya terakhir kurang keren gitu ya. Orang pakai BMW punya image keren, sporty, modern gitu ya, beda sama Mercy lebih classy gitu ya. Nah, jadi ini yang ingin orang beli. They want to buy the brand, not only buying a product. So, what makes a brand strong? Salah satunya adalah brand knowledge. Karena dari perspektif CBBI, brand knowledge is the key to create brand equity because it creates a differential effect that drives brand equity. Jadi salah satu kuncinya adalah brand knowledge-nya harus strong dulu untuk diinformasikan ke konsumen. Salah satu strength-nya yang bisa diinformasikan adalah dengan menggunakan associative network memory models, yang kemudian menginformasikan kepada konsumen melalui a network of nodes, titik-titik, and connecting links, jadi semacam penggambaran gitu ya, yang merepresentasikan informasi-informasi yang ada di benak konsumen. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini merupakan associative network yang didapat dari sebuah riset sederhana terkait dengan produk Apple. Ketika saya ngomong Apple, kalian berpikir tentang apa? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Apple, apa yang kalian pikirkan atas produk ini? Orang bilang tentang logonya, karena logonya simple, mudah diingat, sederhana gitu ya.
inovatif, cool, kreatif, iPod friendly, educational, fun, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk kemudian menginformasikan ke orang, ini loh sebenarnya Apple itu produk yang seperti ini nih, gitu. Dalam marketing communication yang akan kita buat ke konsumen, gitu. Jadi kalau kita udah tahu associative network-nya, lebih mudah nih. Oh, nanti kita informasinya dengan kata kunci yang ini, kayak gitu. Lalu merek lain yang memiliki associative network dan juga brand knowledge dan brand equity yang bagus, salah satunya adalah Converse. Converse merupakan bukti di mana brand equity bisa membantu merek survive dari tahun ke tahun. Converse muncul dari sejak 1908 teman-teman, jadi udah 230-an tahun gitu ya. Lalu berkembang sampai sekarang. The thing yang tidak pernah berubah adalah selalu ada Converse yang original, yang bentuknya kayak gitu tuh, gitu ya, bentuknya standar kayak gitu, tidak pernah berubah, dan selalu dengan logonya yang bintang, gitu. Sehingga kemudian karena dia tidak pernah berubah, dia selalu konsisten, produknya juga awet banget, gitu ya, misalnya, kemudian dia survive dan mudah sekali diingat oleh orang. Kalau sepatu, ya Converse misalnya, seperti itu. Sehingga the brand equity concept itu menjelaskan kenapa ada outcome yang berbeda dari marketing yang dilakukan oleh merek atau service, gitu. Apa bedanya produk yang tidak di branding dengan produk yang di branding? Kenapa? Karena ada added value yang bisa kita tambahkan ke produk sehingga kemudian membuat orang willingness to buy. So if you want to sell misalnya misalnya mau jualan malkis apa sih namanya, biskuit. If we check the operational cost, like the production cost is only like katakanlah 5.000 gitu ya, gitu. 5.000, kalau kamu jual 5.500 udah untung 500 gitu ya. But using brand equity, produk yang harganya 500 bisa jadi 5 juta gitu. 5.000 bisa jadi 5 juta. Why bisa kayak gitu? Oke, nanti kita akan sampai ke sana ya. Tapi segila itu teman-teman kalau sebuah merek bisa mengelola brand equity-nya dengan baik, karena in the end all people don't want to buy the product, they want to buy the brand, the value of the brand itself, gitu. Karena ada added value yang berbeda, dan added value ini bisa dibangun dengan banyak sekali cara. Lalu kemudian kita bisa manifestasikan sehingga akhirnya bisa membangun sesuatu yang beda di benak konsumen. Ketika saya tadi membicarakan bahwa branding itu bisa menciptakan sesuatu yang beda, dari harga yang 5.000 kita bisa jual nggak cuman 500 perak atau untung 1.000 perak misalnya, tapi kita bisa kali lipatkan gitu, berlipat-lipat dari harga sebenarnya. Kenapa? Karena ada value itu yang nggak terlihat ya, yang orang mau beli itu adalah value itu sendiri. Sehingga ketika kamu ingin menawarkan value tersebut, ada extra miles yang harus kamu lakukan. Tidak hanya melalui promosi, tapi mungkin melalui service, building their trust, building their loyalty, kemudian kamu ngasih insurance of your product, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh nih dari sekian banyak gitu. Misalnya Michael Jackson, person, tapi dia punya personal branding yang luar biasa. Semua orang tergila-gila sama Michael Jackson gitu. Satu glove-nya, sarung tangannya yang bekas dipakai oleh Michael Jackson dijual sampai $330.000. Berapa tuh kalau dirupiahin gitu ya. Lalu apa sih namanya ini, kalung anjing yang dimiliki oleh Charles Dickens terjual 12.000 kalung anjing. 12.000 mungkin sekitar berarti 100
10.000 tuh 120 juta. Wow, banyak sekali gitu. Kalau terus ada contohnya kayak dressnya Audrey Hepburn, terus t-shirt bekasnya The Who's gitu yang jual sampai $3.500 dan lain sebagainya gitu ya, karena ada person di balik produk itu. Lalu ini kalau di Indonesia contohnya adalah ada yang jualan sedotan bekasnya Naomi JKT48 seharga berapa ya kemarin, ini gak kelihatan di sini, Rp480.000. Sedotan bekas ya, bukan sedotan baru gitu. Jadi that's power of the brand gitu. Ketika brand memiliki value, kalau di sini yang dijual adalah Naomi-nya gitu atau person-nya, tapi di sini kita bisa kemudian melihat bahwa kenapa sih harus ada branded bags? Sama-sama tas, tapi kenapa tas yang itu harganya 100.000, yang ini 100 juta? Because the value of the brands yang diberikan ke tas itu nggak main-main gitu. Nggak hanya produk, nggak hanya barang materialnya, tapi value yang dia suntikkan, tanamkan di benak konsumennya, sehingga konsumennya terbrainwash gitu, sangat meyakini produk ini dan willing to buy. Itu yang menjadikan konsep brand equity sesuatu yang abstrak tapi mungkin bisa dicapai, karena nyatanya ada merek-merek yang bisa mencapai brand equity. So sumber dari brand equity sebenarnya bermuara kemana teman-teman? What causes brand equity to exist? How do marketers create it? Karena ini kayaknya sesuatu yang abstrak banget. Salah satu kunci yang disebutkan di sini adalah ketika konsumen memiliki high level of awareness and familiarity. Ini kuncinya. Konsumen harus aware dulu of your product, lalu kemudian familiar dengan your product, sehingga kemudian mereka memiliki asosiasi-asosiasi yang strong, favorable, dan unique about your product gitu. Jadi brand equity membangunnya salah satunya dengan mengelola yang namanya brand association gitu. Nah, selain brand association yang akan nanti saya jelaskan lagi lebih detailnya, mengelola brand equity adalah juga dengan membangun yang namanya brand knowledge. Tidak bisa disamakan ya, brand equity tidak sama dengan brand knowledge. Brand equity tidak sama dengan brand association, tapi keduanya ini akan membangun yang namanya brand equity. Gitu. Nah, brand knowledge di sini terbagi atas dua teman-teman, ada brand image dan brand awareness. Brand awareness adalah consumer perception about the brand which reflected by the brand association, gitu ya. Jadi refleksi dari brand awareness itu adalah terdiri dari brand association. Ketika brand awareness-nya bagus, biasanya akan membangun yang namanya brand image. The consumer's ability to identify the brand under different condition. Gitu. Jadi bagaimana kemudian mengenali produk ini. Oke, wait. Ketika kita membicarakan brand awareness adalah bagaimana kemudian orang bisa mengenali produk ini, produk kalian dengan mudah. Caranya ada dua hal yang biasanya dilihat ketika orang cek brand awareness. Yang pertama adalah brand recognition. Apakah kemudian konsumen bisa confirm sebuah brand ketika mereka diberikan kata kunci. Misalnya, apakah kemudian konsumen ketika pergi ke store mereka bisa melihat atau mencari mereknya dengan mudah hanya dengan melihat boxnya atau warnanya. Itu adalah brand recognition. Makanya kemudian sebuah merek harus memiliki identitas yang kuat sehingga mudah dikenali. Salah satu merek yang memiliki identitas sangat kuat hanya dari warnanya adalah brand Coca-Cola gitu. Merahnya Coca-Cola beda dengan merahnya brand yang lain, sehingga kemudian ini akan berpengaruh kepada bagaimana orang dengan mudah mengenali Coca-Cola gitu ya. Lalu selanjutnya adalah brand recall. Brand recall adalah consumer ability to retrieve the brand from memory. Ketika mereka given the product category, they fulfill the category atau mereka mau beli produknya. Misalnya ketika saya kasih clue, oke teman-teman, kita beli air mineral, sebutkan merek air mineral.
Ketika kalian mampu merecall, yang pertama adalah Aqua, Men's Aqua memiliki brand recall yang baik gitu. Makanya kalau misalnya kemudian kalian lihat di piramida brand top of mind gitu ya, untuk produk air mineral, Aqua itu selalu ada di atas karena adalah merek pertama yang seringkali disebutkan oleh orang-orang. Setelah Aqua mungkin baru Le Minerale, mungkin baru Oxy gitu ya, atau Evian gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi brand recall adalah apa yang pertama gitu. Mobil yang tercepat BMW, handphone yang terbagus, handphone kita jadi handphone Apple, Samsung gitu misalnya. Nah ini brand recall adalah ability to retrieve, untuk mengingat kembali, oh itu loh merek yang itu gitu ya. Ketika merekmu bahkan sulit disebutkan sama orang lain, itu kamu harus cek lagi apakah brand awarenessmu sudah cukup baik atau belum. Nah, ketika memiliki brand awareness yang kuat, maka akan membangun image dari merek itu sendiri. Karena consumer will consider the brand yang punya awareness yang bagus when they are making the purchase gitu. Karena lebih acceptable untuk mereka dan mereka lebih satisfy gitu, merasa puas dengan pembelian produk tersebut. Lalu juga kemudian ada beberapa keunggulan biasanya ketika kita sudah mengenali merek, kita lebih mudah mengenali benefit-benefit yang ditawarkan oleh si merek itu sendiri. Nah, hanya saja establishing brand awareness itu a long way to go gitu ya. The more consumer experience the brand by seeing it, hearing it, or thinking about it, the more likely he or she is to strongly register the brand in memory. Jadi salah satu kuncinya adalah caranya hanya udah kasih sesering mungkin supaya mereka semakin sering ingat gitu. Makanya ada suggestion untuk kemudian bikin jingle gitu ya. Jingle pun punya kata kunci teman-teman. Jadi mengulangi kata kunci dalam jingle itu biasa dilakukan oleh beberapa merek. Mixagrip misalnya. Itu aja saya masih teringat-ingat banget bagaimana Mixagrip, sebuah merek obat pusing dan obat flu gitu, bikin jingle yang sangat mudah diingat. Tokopedia gitu ya. Lalu dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya dalam jingle ada repetition gitu ya, diulang-ulang terus sampai kita jenuh gitu. Ketika ada pengulangan memang sih jenuh, tapi kita akan lebih mudah mengingat. Lalu kemudian juga bikin slogan yang mudah diingat, itu juga membantu untuk membangun brand awareness. Atau kita bikin sampling atau product trial, itu membangun brand awareness. Lalu ketika misalnya kalian mau kasih souvenir ke orang gitu ya, instead of hanya ngasih brosur, kasih sesuatu yang bisa mereka pakai. Misalnya stikernya tapi yang bagus ya gitu ya. Kemudian saya pernah dapat juga kipas, tapi di kipas itu ada informasi pendaftaran universitas gitu ya, kipas bulat gitu ya, bisa dipakai gini. Gantungan kunci dengan logo yang bisa dipakai, notebooks gitu, notebooks kecil gitu, bisa dibawa kemana-mana dan bisa dipakai oleh orang, itu lebih mudah buat kita ingat gitu. Ini saya juga jadi tahu nih, ada Yorkshire Dales gitu, National Park, dan ini adalah souvenir dari mereka, misalnya seperti itu, untuk membangun brand awareness. Tadi saya contohkan Tokopedia gitu ya, yang semakin kesini semakin gila gitu untuk kemudian menancapkan brand awareness-nya. Gak hanya di level brand awareness, saya rasa mereka sudah sampai ke equity gitu, karena people mostly willing to buy dari Tokopedia daripada ke Blackpink, daripada ke Bukalapak atau Shopee. Itu penelitian yang terbaru gitu, karena lebih trusted gitu. Walaupun untuk perempuan masih banyak condong ke Shopee. Gimana kemudian sebuah Tokopedia bisa menggempur Lazada gitu, Bukalapak yang kayaknya dulu sempat naik banget gitu, tapi ternyata dulu sempat nyelip Tokopedia banget, tapi ternyata sekarang turun juga gitu ya, udah habis bakar uangnya. Tapi Tokopedia seakan nggak habis inovasinya, bahkan sekarang dia punya yang namanya WIB, Waktu Indonesia Belanja TV show, bahkan brand ambassador-nya dia BTS sama Blackpink gitu ya.
yang bayarannya selangit gitu ya untuk kontrak mereka gitu. Luar biasa banget. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin brand image tentang bagaimana orang mengenali sebuah merek. Ketika merek itu semakin mudah dikenali, maka marketers akan bisa emphasize untuk membangun brand image gitu ya. Oh, orang udah kenal nih. Sekarang image apa yang aku mau bangun? Apakah brand yang reliable, brand yang bagus, brand yang bisa dipercaya, brand yang enak, brand yang loyal, brand yang friends, kayak temen gitu, atau seperti apa gitu. Nah, biasanya untuk membangun brand image seperti itu ada beberapa caranya. Salah satunya dengan membangun asosiasi. Ya, jadi brand association bukan brand image ya, beda. Tapi adalah salah satu cara untuk membangun brand image itu sendiri. Ada 3 asosiasi yang biasanya menempel di benak manusia. Gitu ya, biasanya merupakan bagian dari atribut-atribut atau benefit yang ditawarkan oleh brand. Atribut-atribut itu misalnya apa sih? Misalnya karakteristik dari produk atau service yang ditawarkan. Lalu kalau benefit ya jelas ya, keuntungan saya menggunakan produk ini apa sih? Gitu. Brand attributes dan brand benefits itu bisa didefinisikan menjadi brand association, yang merupakan bagaimana cara untuk membangun positive brand image melalui berbagai program yang dimiliki, dan juga mendorong asosiasi-asosiasi di benak konsumen itu sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah strength of brand association. The more deeply a person thinks about product information and relates to existing brand knowledge, the stronger the result brand association will be. Gitu ya. Jadi strength of brand association itu perjalanan panjang dari sebuah merek sehingga kemudian dia memiliki kekuatan, gitu ya, jangka panjang biasanya, karena ada relevansi atas personal relevance dan konsistensi dari waktu ke waktu. Kalau bahasa lainnya mungkin saya bisa bilang ini reputation of the brand. Saya contohkan Garuda Indonesia. Tidak banyak kasus sejauh ini dan mereka sangat bagus mengelola public relations, services, terus mereka sangat concern terhadap isu-isu termasuk misalnya harassment issue gitu, misalnya isu kesejahteraan dan lain-lain. Sangat beda dengan yang merek Lion misalnya. They didn't have, I think, a very good brand image gitu, dan ya mereka happy dengan itu karena pada akhirnya kalau menurut mereka orang bakal butuh mereka because they offer like cheaper price gitu. Jadi tapi kalau orang punya uang cukup, mereka pasti akan pilih menggunakan Garuda Indonesia gitu dibandingkan yang tadi. Setelah brand association ada yang namanya favorability of brand association. Jadi favor gitu ya, kata kuncinya adalah, sehingga biasanya kaitannya dengan relevant attributes and benefit yang memuaskan need and wants dari consumer gitu, sehingga kemudian consumer setelah merasakan punya good brand judgment gitu. Misalnya FedEx atau kalau di Indonesia mungkin JNE, Tiki. Oh bagus nih kalau pakai mereka, fast, cepet, reliable, and convenient. Harganya juga gak mahal-mahal banget. Tapi misalnya orang kemudian punya bad experience sama JNT gitu ya. Oh banyak banget lah review jeleknya, sehingga favorability dari fungsi dari sebuah merek itu kemudian jadi jelek. Nah ini biasanya membuat image dari merek akan menjadi turun. Nah ini yang terakhir adalah uniqueness of brand association. Ini tricky, tidak semudah itu gitu untuk membangun sebuah merek yang berbeda dalam tanda kutip ya. Harus ada unique selling proposition yang kemudian membedakan merekmu dibandingkan yang lain. Saya contohkan di sini Supreme gitu ya. Segila itu Supreme sehingga baju yang akan naik ongkos produksinya 200.000 dia bisa jual 2 juta hanya menambahkan logo Supreme. Enggak cuma baju, dia jual kunci, dia jual lighter, dia jual Oreo Supreme gitu ya, dia jual pisau, dia jual gelas, semuanya asal ada logo Supreme-nya jadi berkali-kali lipat harganya. Tapi gimana caranya Supreme bisa nyampe ke sana gitu, tentunya kan nggak semudah itu gitu. Kalau saya jual mug harga 2 juta siapa yang mau beli gitu, tapi Supreme bisa, dan orang berebutan beli produk keluaran Supreme karena limited, pasti jumlahnya sangat terbatas. Nah
Itu saja penjelasan saya hari ini terkait dengan brand equity. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kita yang lain. Terima kasih.